Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita. Akan membahas materi sama seperti sebelumnya. Ada ingat kemarin kita membahas tentang apa? Betul, tentang atom. Yang sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya di SMP, walaupun hanya sedikit saja. Namun kita ulik lebih dalam atom itu seperti apa pada hari ini. Kemarin ibu menjelaskan atom itu seperti apa. Ayo, ada yang ingat? Ya, atom yang dari Demokritus ya, betul. Terus ada lagi? Eliana? Model-model atom? Ya, betul. Yang ada 5 kemarin yang telah disebutkan. Selanjutnya ada lagi? Oke. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang perkembangan atom dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Pada zaman dahulu, orang-orang belum mengetahui tentang atom. Mereka beranggapan bahwa benda di dunia ini dapat dibelah terus-menerus dan tiada akhirnya. Jadi, misal ada kertas, ibu gunting kecil-kecil, kemudian masih ibu bisa gunting kecil-kecil lagi hingga tiada akhirnya, ya masih terus bisa digunting kecil-kecil lagi. Nah, teori tersebut merupakan teori kontinu. Kemudian datanglah ilmuwan bernama Demokritus. Demokritus ini beranggapan bahwa kemudian ada yang ingat? Nah, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ini merupakan bertolak belakang ya dengan teori kontinu tadi. Atom itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya atomos. Atom itu dari bahasa Yunani. Atom apa itu bahasa Yunani dari atom? Itu atomus. A artinya tidak. Tomus artinya dibagi. Jadi kalau kita dapat simpulkan dari teori Demokritus ini, atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tuh. Paham anak-anak? Oke, kemudian Demokritus kan hanya berpendapat ya, tidak ada eksperimen yang mendukungnya. Kemudian para ilmuwan datang untuk menyempurnakan atom dari definisi atom dari Demokritus. Yang pertama ada John Dalton. John Dalton itu mencetuskan atom pada tahun 1808. Ada yang ingat? Ada yang tahu tentang atom John Dalton? Zian? Oke, boleh, silakan berpendapat. Ya, bola pejal, betul. Kemudian selanjutnya ada Thomson. Thomson itu pada tahun 1904. Kemudian Thomson ciri khasnya apa atomnya? Seperti roti kismis, ya betul. Yang ketiga Ernest Rutherford atau biasa kita kenal Rutherford. Kemudian yang keempat ada Niels Bohr. Dan yang terakhir adalah atom Schrödinger.
adanya ilmuwan-ilmuwan ini berpendapat mengenai atom, mereka saling melengkapi pendapat dari masing-masing ilmuwan ini. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas yang pertama ya. Yang pertama kali Ibu akan bahas atom John Dalton. Ada yang tahu pengertian atom menurut John Dalton? Yang sudah baca bukunya? Ya, boleh. Farhan? Ya, partikel terkecil dari suatu unsur. Ya, boleh. Terus ada lagi? Farhan aja nih. Oke, nggak apa. Nah, Ibu akan menyempurnakan jawaban dari Farhan ya. Nah, jadi atom menurut John Dalton adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Maksudnya bagaimana, Bu? Ada yang paham? Nah, selanjutnya kita bahas untuk lebih paham lagi ya. Yang pertama itu partikel terkecil mirip bola pejal. Nah, ada yang tahu bola pejal seperti apa? Ya, bola yang padat gitu, yang tidak ada rongganya di dalamnya. Kemudian bersifat identik. Artinya atom-atom pada unsur yang sama itu bersifat identik, memiliki massa, bentuk, ukuran yang sama. Contohnya seperti apa? Misalnya atom karbon. Atom karbon besarnya seperti ini. Kemudian atom karbon lainnya juga sama seperti ini besarnya. Nah, contoh yang kedua atom hidrogen. Nah, misalnya besarnya seperti ini. Kemudian atom hidrogen lainnya juga besarnya sama. Jadi, yang dimaksud dengan identik adalah atom hidrogen yang satu dengan yang lainnya memiliki massa, ukuran, dan bentuk yang sama. Nah, sedangkan atom C juga sesama atom C memiliki massa, bentuk, ukuran yang sama juga. Tetapi atom C dengan atom H tidak identik karena mereka juga berasal dari unsur yang berbeda. Tuh, paham sampai sini? Oke, baik, Ibu lanjut. Kemudian menurut John Dalton, atom tidak dapat dibagi lagi. Sama ya, seperti pendapatnya Demokritus. Kemudian yang kedua, atom dari unsur berbeda membentuk senyawa. Ibu contohkan air. Air merupakan senyawa. Nah, air terdiri dari atom apa saja? Air H2O. Ini senyawa air. Berarti atomnya terdiri dari atom H dan atom O. Jadi air di sini atom H-nya ada 2 dan atom O-nya ada 1. Oke, baik, Ibu lanjutkan ya. Yang ketiga, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang atom menurut Thomson ya. Menurut Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, ini Thomson menggunakan percobaan sinar katode. Mari kita simak gambar berikut. Nah, di sini ada 2 plat elektrode, yaitu katode bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Plat tersebut berada di dalam tabung sinar katode. Ini tabungnya ya. Kemudian dihubungkan dengan listrik bertegangan tinggi. Kan? Selanjutnya di sini pada akhirnya sinar katode membelok ke arah kutub positif. Kan? Nah, dari percobaan ini menggunakan tabung sinar katode. Hasil percobaannya ada partikel bermuatan negatif dalam suatu atom karena sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Maksudnya bagaimana? Jadi Thomson ini menemukan elektron pada
sinar alfa ini. Jadi di atom ini ada elektron ya, melalui percobaan sinar alfa. Maaf, sinar katoda. Sinar katoda bukan sinar alfa. Jadi atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Nah, elektron tadi dideteksi oleh tabung sinar katoda. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau sudah mulai bosan mendengarkan cerita tentang perkembangan atom? Oke, sepertinya kurang fokus ya. Mari Ibu akan menyaksikan sebuah video agar kalian semangat lagi. Ya, lihat ya video yang akan Ibu tayangkan. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Bagaimana tadi setelah menonton videonya bisa fokus kembali untuk membahas atom, perkembangan model atom? Ya, Ibu menceritakan sedikit video tadi itu menjelaskan bahwa berarti kimia itu tidak sulit, kimia menyenangkan. Oke, udah bisa fokus ya. Selanjutnya Ibu akan membahas yang ketiga, itu atom Rutherford. Apa itu atom Rutherford? Yaitu sebagian besar atom merupakan ruang hampa. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, sebagian besar atom merupakan ruang hampa. Bagaimanakah maksudnya? Nanti kita akan membahas melalui percobaannya Rutherford. Percobaan Rutherford ini percobaan yang dilakukan adalah penghamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Oke, kita lihat ya percobaannya. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian A itu adalah penembakan sinar alfa terhadap lempengan emas. Nah, ini merupakan sumber sinar alfanya. Tuh ya, sinar alfa itu merupakan zat radioaktif, ya kan? Nah, habis itu ini berkas sinar alfanya ditembakkan ke lempeng emasnya. Nah, ini ya lempeng tipis emasnya. Kemudian yang dalam bentuk lingkaran yang melingkar seperti ini merupakan layarnya.
Nah, yang proses B ini ada sebagian besar sinar alfa diteruskan, kemudian sebagiannya lagi dipantulkan dan dibelokkan ya. Dapat kita amati di sini. Ada sinarnya dipantulkan, dibelokkan dan diteruskan. Nah, kemudian di sini lempeng emasnya juga terdiri dari atom ya. Nah, kesimpulan dari gambar ini yang pertama itu Rutherford mengatakan tentang atom ya. Atom bukan merupakan bola pejal. Berarti Rutherford menyanggah pernyataannya Dalton yang beranggapan bahwa atom merupakan bola pejal. Tapi di sini di Rutherford mengatakan atom bukan merupakan bola pejal. Mengapa? Kan bola pejal berarti padat ya. Sementara di sini Rutherford mengatakan karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Berarti di situ terdapat ruang hampa, bukan seperti bola pejal. Kemudian yang kedua tentang partikel. Partikel yang bermuatan positif tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Jadi di dalam atom tersebut ada partikelnya. Tuh. Sampai sini cukup dimengerti. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang atom Niels Bohr. Nah, apa itu atom Niels Bohr? Ibu akan menjelaskan ya. Atom Niels Bohr itu elektron. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang atom Niels Bohr. Nah, atom Niels Bohr itu elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron. Jadi pada atom Thomson ya sebelumnya itu telah membahas munculnya elektron. Kemudian dikembangkan lagi oleh Bohr. Nah, Bohr ini menemukan ya ada kulit elektron. Jadi elektron itu mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ini merupakan lintasannya dan di sini merupakan pergerakan elektronnya ya kan. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau kalau misalnya Ibu kecepatan boleh diberitahu. Nah, selanjutnya Erwin Schrödinger atau disebut mekanika kuantum ya atomnya. Nah, menurut Erwin Schrödinger itu atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Sini awan-awan elektron, mengapa disebut awan-awan elektron? Ada yang tahu? Oke, baik. Awan-awan elektron di sini merupakan tempat kebolehjadiannya suatu elektron di sini yang mengelilingi inti atomnya. Jadi dapat di sini ini inti atomnya, kemudian di sekitar sini ada elektronnya, itu di tempat kebolehjadiannya. Nah, kemudian di sini tempat kebolehjadian itu disebutnya dengan orbita. Jadi orbita itu merupakan ada jarak inti dengan elektronnya tuh. Dan biasanya disebut dengan mekanika kuantum atau bilangan kuantum. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, Ibu pada pertemuan selanjutnya Ibu akan berdiskusi lagi dengan kalian tentang kelebihan dan kelemahannya. Sekarang kita pahami dulu teori-teori perkembangan atom. Jika hari ini belum ada pertanyaan, boleh untuk bertanya di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak. Oke, Ibu tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.